At the Asian African Conference, in another surprising development, Communist China's Zhou Enlai proposes, then all but rejects talks on the Formosa crisis. 29 nations, with a population of more than 1,400,000,000 persons, attend the historic conference in Indonesia's capital city of Bandung. Sekarang kita lagi ada di Museum Konferensi Asia Afrika. Perkenalkan, nama aku Syakila Mafa dari absen 28. Perkenalkan, nama aku Tintan Mustari dari absen 32. Perkenalkan, nama saya Najwan Yaulia dari absen 21. Perkenalkan, nama saya Ahmad Darul absen 4. Perkenalkan, nama saya Ika Fatua Azak Fatih Sasa dari absen 13. Perkenalkan, nama saya Imam dari absen 12. Nah, itu dia anggota kelompok kami. Kalian penasaran kan isi konferensi Asia Afrika itu kayak apa? Ikutin terus vlog kita ya. Bye-bye. Oke guys, sekarang kita udah ada di depan Museum Gedung Konferensi Asia Afrika yang di jalan Di Asia Afrika. Nah, betul banget. Ini ada di Jalan Asia Afrika Bandung. So, kalian kalau penasaran di sini aja apa aja. So, check it out. Hai teman-teman, pasti sudah nggak asing lagi kan sama satu museum yang menyimpan sejarah tentang terbentuknya salah satu konferensi paling terkenal di dunia, yakni Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955 merupakan peristiwa sangat bersejarah dalam politik luar negeri Indonesia dan peristiwa besar bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi hanya 10 tahun setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dalam waktu yang singkat, bangsa Indonesia telah berani mengusulkan dan bersedia menjadi tuan rumah bagi konferensi bertaraf internasional. Yang paling penting ialah bahwa konferensi itu berakhir dengan sukses besar, baik dalam mempersatukan sikap dan menyusun pedoman serta kerjasama di antara bangsa-bangsa maupun dalam ikut serta membantu terciptanya ketertiban dan kedamaian dunia. Konferensi ini melahirkan Dasar-Sila Bandung yang kemudian menjadi pedoman bangsa-bangsa terjajah di dunia dalam perjuangan memperoleh kemerdekaannya, yang kemudian menjadi prinsip dasar dalam upaya memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Kesuksesan konferensi ini tidak hanya tampak pada masa itu, tetapi juga dan yang lebih penting terlihat pada masa sesudahnya. Karena jiwa dan semangat konferensi Asia Afrika menjadi salah satu faktor penting yang menentukan jalannya sejarah dunia. Sesungguhnya, jiwa dan semangat konferensi Asia Afrika dapat menjadi pegangan, modal dasar, dan motivasi baik bagi aktivitas politik luar negeri negara kita maupun bagi negara-negara Asia Afrika pada umumnya. Konferensi tersebut selain meningkatkan volume kerjasama antara bangsa di Asia dan Afrika, sehingga peranan dan pengaruh mereka dalam percaturan internasional meningkat dan disegani. Juga menanamkan kesadaran bagi generasi mendatang, bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa Asia Afrika untuk lebih berperan dan berprestasi. Dalam rangka membina dan mencapai tujuan tersebut, penting dan tepat jika konferensi Asia Afrika beserta peristiwa, masalah, dan pengaruh yang mengitarinya diabadikan dalam sebuah museum di tempat konferensi itu berlangsung.
yaitu di Gedung Merdeka yang berlokasi di Kota Bandung. Kota yang dipandang sebagai ibu kota dan sumber inspirasi bagi bangsa-bangsa Asia Afrika. Museum ini dibangun oleh pemerintah Republik Indonesia dan berada di bawah wewenang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara pengelolaannya di bawah koordinasi Departemen Luar dan pemerintah daerah tingkat 1 Provinsi Jawa Barat. Pada 18 Juni 1986, kedudukan Museum Konferensi Asia Afrika dialihkan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ke Departemen Luar Negeri di bawah pengawasan Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri. Pada tahun 2003 dilakukan restrukturisasi di tubuh Departemen Luar Negeri dan Museum Konferensi Asia Afrika dialihkan ke Ditjen Informasi, Diplomasi Publik, dan Perjanjian Internasional. Saat ini, UPT Museum Konferensi Asia Afrika berada dalam koordinasi Direktorat Diplomasi Publik. Museum ini menjadi museum sejarah bagi perjuangan politik luar negeri Indonesia. Untuk menunjang kegiatan Museum Konferensi Asia Afrika, pada 1985, Abdullah Kamil pada waktu itu Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di London memprakarsai dibuatnya sebuah perpustakaan. Nah, di sini ada juga perpustakaan dan juga audiovisual. Kalian mau tahu kan isinya apa aja? Yuk ikutin terus. Bersamaan dengan berdirinya perpustakaan, disiapkan pula ruang audiovisual pada 1985. Ruang tersebut juga diprakarsai oleh Abdullah Kamil. Ruangan ini menjadi sarana untuk penayangan film-film dokumenter mengenai kondisi dunia hingga tahun 1950-an. Konferensi Asia Afrika dan konferensi-konferensi lanjutannya serta film-film mengenai kebudayaan dari negara-negara Asia dan Afrika. Ini merupakan gambaran langsung suasana pada pembukaan Konferensi Asia Afrika, dibuka langsung oleh Presiden Soekarno-Hatta dengan pidato yang berjudul "Lahirkanlah Asia Baru dan Afrika Baru". Ini adalah kamera, mesin tik, dan mesin telex yang dipakai selama konferensi berlangsung. Terbitan perangko-perangko yang berhubungan dengan Konferensi Asia Afrika. Ini adalah ruangan Konferensi Asia Afrika dan tempat lahirnya di mana 109 negara bisa berkumpul di sini. Ini adalah ruang utama Gedung Merdeka, kurang lebih bentuknya masih sama seperti yang digunakan untuk Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Kursinya masih asli yang digunakan oleh para delegasi waktu itu. Gedung ini usianya sudah lebih dari 100 tahun. Nah, selesai di acara kita hari ini, jalan-jalan di Museum Konferensi Asia Afrika Bandung. Untuk kamu yang belum pernah ke sini, langsung aja merapat ke Museum Asia Afrika yang ada di Jalan Asia Afrika nomor 65 Kota Bandung. Sekian saja video kita hari ini. Jangan lupa like video kita ya. Bye-bye.